di ilmu falak itu peluang pengabdiannya lebih besar, lebih luas. Jadi masyarakat umum ya Kota Makassar itu tertarik kepada ilmu falak atau astronomi itu di ada sebuah spot di Pantai Losari, itu sering menjadi tempat pengamatan dari komunitas AM ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada podcast kali ini, ya kita hadirkan salah satu narasumber yang ada di sini, pakar dari Unismu Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan bersama dengan Bang Mullah. Silakan Bang didadakan ke kamera. Oke, baik. Nah, kita harus kenal dulu nih dengan salah satu narasumber kita pada hari ini, ya. Boleh Bang diperkenalkan nama lengkapnya, riwayat hidup dan karirnya. Gitu. Ya baik, sobat channel YouTube Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hizbullah Salam, lahir di Kabupaten Takalar, satu atau dua kabupaten dari Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan saya sebenarnya S1 pendidikan, dari S1-nya itu pendidikan fisika. Lalu ada kesempatan peluang beasiswa lanjut di ilmu falak ya, di Wali Songo Semarang bersama dengan Mas Marataun. Ya, seperti itu. Ya, sekarang menjadi pengelola observatorium di Universitas Muhammadiyah Makassar, diamanahi oleh Bapak Rektor Unismu Makassar. Dan kemudian selain itu juga menjadi pengajar dari Al-Islam ke Muhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kalau untuk apa yang membelatar belakangi Abang menggeluti dunia ilmu falak? Oke. Ya baik, terima kasih. Nah, untuk alasan pribadi sendiri, yang pertama, ini bukan maksud untuk mendiskreditkan ilmu S1 saya, tapi saya melihat bahwa di ilmu falak itu peluang pengabdiannya lebih besar, lebih luas, apalagi kalau dikaitkan dengan antara keilmuan Islam dan juga astronomi. Jadi ilmunya plus dengan praktek dan juga kaitannya dengan agama kita, yaitu agama Islam, dan itu semua bisa kita kaitkan sebagai bentuk beribadah dan juga pengabdian. Seperti itu. Jadi lebih luas, konteksnya lebih luas, dan cakupannya lebih luas, seperti itu. Oke. Kalau Muhammadiyah kan berkembang dengan sangat pesat kan di Kota Makassar. Nah, bagaimana perkembangan dan eksistensi ilmu falak atau astronomi di Kota Makassar? Ya, baik. Untuk ilmu falak sendiri di Kota Makassar, sebelumnya saya informasikan bahwa sebelum adanya observatorium di Universitas Muhammadiyah Makassar, sudah terlebih dahulu berdiri prodi ilmu falak di Universitas Islam Negeri Makassar. Nah, kemudian sebelum itu juga sudah ada komunitas astronom amatir Makassar. Tapi untuk yang background Muhammadiyah sendiri itu memang di Makassar, wabil khusus di Universitas Muhammadiyah Makassar itu terinclude di mata kuliah Al-Islam ke Muhammadiyahan. Ya, seperti itu. Jadi orang-orang Makassar, ya wabil khusus untuk mahasiswa Unismu Makassar itu mengenal ilmu falak itu di mata kuliah Al-Islam ke Muhammadiyahan. Dan ini tersebar di beberapa fakultas di Unismu. Dan ini biasa masuk di Al-Islam ke Muhammadiyahan di semester 5 dan semester 6. Nah, seperti itu. Tadi kan klub kita udah dibahas, aktivitasnya selain dari itu ada nggak? Oke, baik. Untuk aktivitas aktivitas falak di Makassar itu sendiri, selain karena eksisnya astronom amatir ini AM itu, kami juga memberikan porsi yang lain, khusus di lingkup Muhammadiyah itu di Observatorium Unismu Makassar itu sendiri. Kami mulai aktif di 2021, jadi memanfaatkan rooftop gedung tinggi kami di lantai 18 gedung Iqra itu, yang juga kemarin diresmikan menjelang Muktamar 2015. Nah, kami mulai aktif dalam dunia falak itu sejak 2021 hingga sekarang ini. Aktivitasnya seperti itu, meruqyah,
hilal, kemudian juga mengobservasi matahari. Ya, seperti itu. Jadi yang lantai 10 itu beda lagi atau gimana? Nah, jadi gedung Iqra itu ada 18 lantai, kemudian di lantai 9 atau lantai 10 itu ada dua sayap. Ya, seperti itu. Nah, itu saat ini masih kosong. Jadi pemanfaatannya masih lantai 18. Nah, seperti itu. Tadi saya bingungnya karena ada dua lantai 18 sama 10, kirain pisah kan. Ternyata digabungkan kan. Seperti itu. Nah, bagaimana nih ketertarikan masyarakat Makassar terhadap astronomi atau ilmu falak? Tahu nggak? Oke, ketertarikan masyarakat Makassar itu sebenarnya nampak dari eksisnya AM sebenarnya. Jadi masyarakat umum ya Kota Makassar itu tertarik kepada ilmu falak atau astronomi itu ada sebuah spot di Pantai Losari. Nah, itu sering menjadi tempat pengamatan dari komunitas AM ini. Nah, untuk Observatorium Unis Makassar sendiri ini masih cukup awam. Nah, di Kota Makassar itu sendiri hanya dikenal oleh sebagian dari warga Muhammadiyah. Ya, sementara kami berusaha untuk mensyiarkan lebih luas lagi. Insyaallah seperti itu. Oke. Nah, bagaimana awal berdirinya Observatorium Unisme Makassar dan bagaimana aktivitasnya hingga saat ini? Ya, baik. Latar belakang berdirinya itu sebenarnya ini karena kegelisahan dari Rektor Unisme Makassar melihat ada gedung tinggi 18 lantai, salah satu gedung tertinggi di Kota Makassar, dan itu tidak dimanfaatkan. Ya, hanya sekedar untuk istirahat dan seterusnya, hanya untuk memandang Kota Makassar. Maka dari itu dilihat potensinya, ternyata terlihat ufuk dan seterusnya, maka dimanfaatkanlah rooftop daripada lantai 18 gedung Iqra itu untuk dijadikan sebagai tempat observasi hilal. Kemudian ini setelah periode rektor sebelumnya berganti menjadi rektor baru, dari situlah mulai muncul usaha untuk membentuk atau membuat observatorium itu. Nah, mulai dari 2021 kami mendatangkan 2 alat teleskop. Ya, dari situ kami perlahan melakukan observasi pengamatan hingga pada akhirnya di 2023 lalu, ya, baru 1 tahun kurang lebih, kami di tanggal 22 Maret 2023 itu diresmikan oleh Rektor Universitas Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Ambu As MAG. Lalu 28 April, 1 bulan setelahnya, ditandatangani prasastinya oleh Gubernur PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST. Ya, seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah eksis. Untuk saya pribadi sebagai pengelolanya itu diresmikan, mendapatkan SK pada tanggal 18 Desember 2023. Ya, alhamdulillah sejak itu kami berupaya untuk meng-ATM dari OIF OMSU, melihat dan seterusnya, dan mempraktikkannya di Observatorium Unisme Makassar. Sebelumnya sudah ada studi tour ke tempat lokasi lain untuk mendapatkan itu juga? Ya, untuk studi tournya kami sudah pernah untuk saya pribadi, ya saya sendiri sebagai alumni Falak itu sudah pernah ke Imah Noong Bandung, kemudian sudah ke Pastron UAD, sudah juga ke RHI-nya Pak Motoha. Ya, dan alhamdulillah berkesempatan ke OIF OMSU hari ini. Oke, baik. Kalau pendapat Abang tentang OIF OMSU ini bagaimana? Ya, untuk OIF OMSU sendiri saya mengapresiasi sangat besar terhadap kemajuan yang sudah dimiliki oleh OIF OMSU ini. Selain daripada karena observatorium milik Perserikatan Muhammadiyah, ya selain itu juga dapat bersaing dengan observatorium di luar daripada Perserikatan Muhammadiyah itu sendiri. Dan saya berharap ini bisa tertularkan kemasifannya, sistem pengelolaannya kepada observatorium milik Muhammadiyah di tempat-tempat yang lain. Oke, baik. Yang terakhir nih, harapan Abang terkait dengan adanya fasilitas seperti di OIF OMSU. Ya, harapannya tentunya kita di Muhammadiyah, di dalam lingkup Perserikatan Muhammadiyah, lebih konsen lagi terhadap dengan dunia falak itu sendiri, sehingga perdebatan internal di masyarakat bisa menjadi kita bisa menjawab perdebatan tersebut dan mampu hadir memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada.
terkait dengan tentunya apalagi yang terakhir terkait dengan persoalan kalender Hijriah Qamariyah. Jadi kita menjadi agen-agen untuk mensiarkan seterusnya produk-produk yang dapat bermanfaat bagi umat Islam dan peradaban seperti itu. Baik, terima kasih Bang atas informasinya. Mungkin kita akhiri untuk podcast pada hari ini. Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.